Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor harimau muncul di kebun warga hingga diduga memangsa ternak warga. Sebuah desa di Kabupaten Aceh Singkil menyembelihkan 37 ekor hewan kurban pada Idul Adha tahun 2025 diklaim sebagai kurban terbanyak di daerah itu. Seorang wanita beranak 6 masih gigih memanjat pohon aren untuk mengolah airnya menjadi nira yang bernilai ekonomis. Sejumlah santri menerima bantuan kitab dari pemerintah kampung atau desa. Bantuan kitab untuk 65 santri diserahkan Kecik atau Kepala Desa Alu Brawe, Kota Langsa. Penyerahan bantuan kitab untuk santri yang sedang menuntut ilmu di dayah atau pesantren tradisional di pondok pesantren. Santri yang menerima bantuan kitab bukan saja mereka yang belajar di pesantren lokal tapi juga di luar Kota Langsa. Bantuan kitab ini merupakan yang ketiga kalinya sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan santri. Pemerintah kampung menargetkan 100 santri akan mendapatkan kitab secara gratis. Kitab ini kita program tahunan yang alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Dan ini menggunakan anggaran desa tahun anggaran 2020. Dan kita peruntukkan kepada santri-santri yang mondok di dayah, baik itu yang mondok di dayah yang ada di Langsa maupun yang di luar Kota Langsa. Saya sebagai perwakilan dari Dayak Abdul Muarif Al-Adiyah ingin mengatakan kepada kantor Kecik, kepada dusun-dusun Al-Bawe, ingin mengucapkan terima kasih yang seregi kepada Kecik yang suka bantu dalam bidang agama. Pemberian kitab ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar santri. Kegiatan ini juga menjadi penunjang utama dalam memperdalam ilmu-ilmu agama selama berada di dayah atau pesantren. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Aceh Singkil masih merebak sepanjang tahun ini. Sebanyak 47 warga dari sejumlah kecamatan di daerah itu terserang DBD meski tidak ada korban jiwa. Sejak Januari 2025 hingga saat ini jumlah kasus DBD telah mencapai 47 kasus. Kasus DBD itu tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Kecamatan Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, dan Simpang Kanan. Kasus DBD diderita warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kasus DBD terbanyak ditemukan pada usia remaja. Petugas mengantisipasi lonjakan kasus DBD dengan melaksanakan fogging atau pengasapan. Fogging khusus di rumah pasien pada radius antara 100 hingga 200 meter dari lokasi temuan kasus. Dapat kami sampaikan bahwasanya akhir-akhir menjelang penghujung tahun 2024 di awal 2025 Aceh Singkil mendapati kasus DBD lebih kurang ada 47 orang dari Januari sampai dengan Mei 2025. Sebaran dari 47 orang yang memang terjangkit DBD ini ada di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Gunung Meriah, dan Simpang Kanan. Itu yang terkena dewasa apa anak-anak, Pak? Untuk klasifikasi usianya ada juga usia anak-anak. Anak-anak ini dikatakan 15 tahun ke atas. Ada juga dewasa, tapi rata-rata usia remaja dan dewasa yang terkena DBD di Aceh Singkil. Namun, pengasapan hanya salah satu upaya untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti dewasa. Namun yang paling penting adalah kesadaran warga memberantas sarang nyamuk. Warga diminta menguras atau menutup tempat penampung air serta mengubur barang bekas dan upaya lain agar nyamuk tidak berkembang biak.
Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Seorang perempuan di desa Lambarukuh, Kecamatan Luunga, Kabupaten Aceh Besar, benar-benar perkasa. Pekerjaan para lelaki memanjat pohon aren bisa dilakoni perempuan berusia 35 tahun ini. Yuliana mampu memanjat pohon aren setinggi belasan meter untuk menampung air nira. Ibu dari 6 anak memanjat pohon aren yang tumbuh di depan rumahnya. Ibu muda tinggal di sebuah rumah sederhana di desa dekat perbukitan Matai, Aceh Besar. Setiap pagi dan sore, Yuliana memanen air nira dari batang aren. Dengan membawa pisau dan tali di badan, ia siap memanjat pohon aren dengan hati-hati untuk keluarga. Prosesnya tak mudah. Tempat penampung harus dicuci. Air nira disaring lalu dimasukkan ke dalam botol untuk dijual. Dalam sehari, Yuliana bisa menghasilkan hingga 12 liter nira segar. Harga satu botolnya Rp10.000, namun nilainya jauh lebih berharga dari uang. Di sanalah terletak rezeki untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dari panen air nira ini juga memenuhi kebutuhan hidup agar bisa bertahan. Jadi saya memberanikan diri, awalnya sih sebenarnya takut. Tapi karena pertamanya ingin coba tantangan lah. Karena belum pernah kan, pertamanya manjat, jadinya kayak udah nggak takut lagi kayak gitu. Manjat aja terus tiap hari. Kalau rasa takutnya udah hilang, karena awalnya memang gini, air di situ kan air nira ini rezeki kami. Di situ rezeki kami untuk anak kami sekolah kayak gitu kan, untuk kebutuhan di rumah gitu. Ya untuk selama ini memang dari air nira lah. Anak-anak kebutuhan anak sekolah kan. Semenjak kapan nih Kak? Maksudnya dengan abang panen air nira ini bisa sudah 4 tahun kami. 4 tahun. Ya. Air nira ini juga spesial, tidak dicampur bahan lain, sehingga rasa niranya asli dan diminati warga dari manapun. Ya mungkin ini kayaknya lebih enak. Ini kan selalu baru ambil, saya jam 5 udah saya ke sini. Dalam seminggu udah berapa kali Bapak? Dalam 2 kali udah pasti tuh. Udah 2 kali udah pasti saya. Jika tak habis terjual, nira diolah menjadi manisan atau difermentasi menjadi cuka. Meski prosesnya bisa berbulan-bulan, sehingga tidak ada yang terbuang alias semuanya bisa dimanfaatkan. Perjuangan Yuliana tak lepas dari keberaniannya. Awalnya takut, namun keberanian tumbuh karena kebutuhan, karena cinta, dan karena tanggung jawab. Selain mengurus nira, ia juga mengurus rumah, menjadi ibu bagi 6 anak-anaknya. Ia pernah dianggap aneh dan dicibir karena perempuan memanjat pohon tinggi. Namun semua diabaikan baginya perjuangan hidup, dan hidup adalah tanggung jawab, bukan sekedar peran. Dari ketinggian pohon aren, Yuliana tak hanya memanen nira, ia memetik harapan. Ia merajut cinta untuk masa depan anak-anaknya. Sebuah cerita tentang kekuatan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adilah Retul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.